Pernahkah kamu merasa sudah tidur lama, tapi tetap bangun dalam keadaan lelah? Atau sulit tidur meskipun tubuh sudah terasa lemas? Kalau iya, kamu tidak sendiri. Jutaan orang di dunia mengalami gangguan tidur tanpa menyadarinya. Padahal, tidur bukan sekadar istirahat, tapi fondasi utama bagi kesehatan fisik dan mental kita. Gangguan tidur adalah kondisi saat seseorang mengalami kesulitan untuk tidur nyenyak atau cukup dalam waktu yang ideal. Ini bisa termasuk sulit tidur, sering terbangun di malam hari, atau bahkan tidur terlalu lama tapi tetap tidak merasa segar. Ada berbagai jenis gangguan tidur, dan masing-masing punya ciri khas serta penyebab yang berbeda-beda. Yang pertama, insomnia. Ini adalah gangguan tidur paling umum. Insomnia membuat seseorang sulit tidur atau sering terbangun di malam hari dan sulit tidur kembali. Banyak faktor yang bisa menyebabkan insomnia, mulai dari stres, gangguan kecemasan, pola makan tidak teratur, hingga paparan cahaya gadget sebelum tidur. Yang kedua, sleep apnea. Ini lebih berbahaya karena bisa memicu henti napas saat tidur. Sleep apnea terjadi ketika saluran napas tersumbat, membuat seseorang terbangun berkali-kali tanpa sadar untuk menarik napas. Biasanya disertai dengan dengkuran keras. Sleep apnea bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung, hingga stroke. Yang ketiga, restless leg syndrome atau sindrom kaki gelisah. Kondisi ini membuat seseorang merasa ingin terus menggerakkan kakinya saat berbaring, terutama di malam hari. Sensasi tidak nyaman ini bisa membuat tidur terganggu parah. Yang keempat, parasomnia. Ini termasuk mimpi buruk, berjalan saat tidur, bicara saat tidur, bahkan terbangun panik tanpa sebab jelas. Walaupun terlihat seperti hal sepele, parasomnia bisa berdampak besar jika terjadi terus-menerus. Yang kelima, narkolepsi. Gangguan ini menyebabkan seseorang tiba-tiba tertidur di siang hari tanpa bisa dikendalikan. Bayangkan sedang bekerja atau berkendara, lalu tanpa sadar langsung tertidur. Ini bisa sangat berbahaya, terutama jika terjadi di situasi yang membutuhkan fokus. Kalau kamu merasa salah satu dari gejala tadi terjadi pada dirimu, jangan abaikan. Tidur bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Gangguan tidur yang dibiarkan bisa memengaruhi konsentrasi, daya tahan tubuh, suasana hati, bahkan memicu depresi. Dan yang lebih parah, kurang tidur secara kronis dapat memperpendek harapan hidup. Tidur yang cukup dan berkualitas dibutuhkan oleh semua orang, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Untuk orang dewasa, waktu tidur ideal adalah 7 hingga 9 jam per malam. Tapi bukan hanya jumlah jamnya yang penting, melainkan juga kualitas tidurnya. Tidur yang terputus-putus atau tidak nyenyak tidak akan memberi manfaat yang maksimal bagi tubuh. Sebelum lanjut, yuk dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang. Tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video edukatif lainnya. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk share ke orang-orang terdekatmu. Siapa tahu mereka juga sedang berjuang dengan masalah tidur yang sama. Sekarang kita bahas penyebab gangguan tidur secara umum. Yang pertama, stres dan beban pikiran. Banyak orang tidak sadar bahwa pikiran yang sibuk adalah musuh utama dari tidur nyenyak. Ketika otak terus aktif memikirkan pekerjaan, masalah keluarga, atau masa depan, hormon kortisol meningkat dan menghambat produksi hormon melatonin, yaitu hormon yang mengatur rasa kantuk. Yang kedua, gaya hidup tidak sehat. Mengonsumsi kafein terlalu malam, makan berat sebelum tidur, atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme sirkadian alami tubuh. Cahaya biru dari ponsel atau laptop bisa menipu otak seolah-olah masih siang hari. Yang ketiga, kebiasaan tidur yang tidak konsisten. Tidur larut malam di hari kerja, lalu bangun siang di akhir pekan bisa merusak pola tidur. Tubuh memiliki jam biologis yang harus dijaga ritmenya agar hormon tidur dan energi bekerja dengan seimbang. Yang keempat, kondisi medis tertentu seperti gangguan tiroid, diabetes, gangguan pencernaan, dan gangguan mental seperti depresi atau kecemasan. Semua ini bisa memengaruhi kualitas tidur secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mengatasi gangguan tidur, ada beberapa langkah alami yang bisa kamu coba. Pertama, ciptakan rutinitas tidur yang konsisten. Tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari akan melatih tubuh untuk mengenali waktu istirahatnya. Kedua, kurangi paparan cahaya dari layar ponsel atau laptop minimal 1 jam sebelum tidur. Gantilah dengan aktivitas relaksasi seperti membaca buku fisik atau mendengarkan musik tenang. Ketiga, hindari konsumsi kafein, alkohol, dan makanan berat di malam hari. Pilih makanan ringan yang membantu produksi serotonin seperti pisang, kacang almond, atau segelas susu hangat.
Keempat, lakukan teknik relaksasi seperti meditasi pernapasan dalam atau yoga ringan. Ini sangat efektif untuk menurunkan detak jantung dan menenangkan pikiran sebelum tidur. Kelima, pastikan lingkungan tidur mendukung kualitas istirahat. Gunakan kasur yang nyaman, suhu ruangan yang sejuk, dan minimalkan suara serta cahaya yang bisa mengganggu. Kalau kamu butuh bantuan tambahan, pertimbangkan penggunaan produk alami seperti teh herbal yang mengandung chamomile, lavender, atau valerian. Produk-produk ini terbukti membantu menenangkan sistem saraf dan mempersiapkan tubuh untuk tidur lebih nyenyak. Kamu bisa cek link di deskripsi untuk rekomendasi teh herbal alami yang bisa bantu kamu tidur lebih pulas secara alami tanpa efek samping. Ingat, gangguan tidur bukan sesuatu yang harus ditoleransi. Jika dibiarkan, dampaknya bisa menyebar ke seluruh aspek hidupmu, mulai dari kesehatan, hubungan sosial, hingga produktivitas kerja. Tidur yang baik adalah hak semua orang, dan kamu berhak mendapatkannya. Mulai malam ini, coba perhatikan kebiasaan tidurmu. Dengarkan tubuhmu. Jangan paksakan diri begadang demi pekerjaan atau hiburan yang bisa ditunda. Tubuhmu butuh istirahat agar bisa melayani kamu lebih lama lagi. Dan jika kamu sudah mencoba berbagai cara tapi gangguan tidur tetap berlanjut, jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter atau profesional kesehatan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like dan tulis di komentar. Gangguan tidur apa yang paling sering kamu alami? Sampai jumpa di video selanjutnya yang akan membahas lebih dalam tentang cara menjaga kesehatan tubuh secara alami dan menyeluruh. Tidurlah cukup, karena dari sanalah semua dimulai.